warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Lucian Rema sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato tentang prosa. Salah satu bentuk karya sastra yang begitu indah dan kaya makna. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahma Alifah Winfi dari kelas IKM 5 dengan NIM 0801242163, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Prosa adalah salah satu wujud seni dalam bahasa. Berbeda dengan puisi, prosa cenderung terikat oleh rima, irama, dan aturan prosa. Prosa menawarkan kebebasan dalam struktur prosa. Hadir dalam bentuk tulisan yang mengalir, narasi yang mendalam, dan dialog yang hidup. Ia mencakup berbagai jenis karya seperti cerita pendek, novel, esai, dan banyak lagi. Namun, apakah prosa hanya sekedar susunan kata-kata yang bercerita? Tidak. Prosa adalah medium yang membawa kita melintasi ruang dan waktu, menjelajahi kehidupan manusia dari sudut pandang yang berbeda. Melalui prosa, kita bisa memahami kebahagiaan, kesedihan, perjuangan, hingga kompleksitas hidup manusia. Teman-teman sekalian, kita ambil contoh novel. Dalam sebuah novel, kita tidak hanya diajak membaca, tetapi kita juga diajak masuk ke dalam cerita yang diciptakan oleh penulis. Kita bisa merasakan cinta yang murni, konflik yang berbicara, bahkan harapan yang tak pernah pudar. Prosa memampukan kita untuk hidup dalam banyak kehidupan, melihat dunia dari mata orang lain, dan memperkaya cara pandang. Sebagai contoh, mari kita kenang karya-karya besar dari sastrawan Indonesia. Laskar Pelangi karya Adria Hirata mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan dan mimpi. Sementara itu, Siti Nurbaya karya Merah Rusli membawa kita pada refleksi tentang budaya dan konflik dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Bahkan dalam cerita-cerita sederhana seperti Cerpen, Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, kita diingatkan tentang nilai-nilai moral yang mendalam. Hadirin yang berbahagia, prosa juga memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir. Seringkali digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, menyuarakan keadilan, dan menginspirasi perubahan. Prosa adalah alat yang dapat menggerakkan hati, membangkitkan kesadaran, dan menciptakan solidaritas di antara kita. Namun, tantangan terbesar kita pada saat ini adalah bagaimana kita dapat menjaga kehadiran karya sastra, termasuk prosa, di tengah-tengah generasi muda di era digital seperti sekarang ini. Kita dihadapkan pada banyak atraksi seperti media sosial, teknologi. Membaca, apalagi memahami karya sastra, seringkali dianggap membosankan dan kurang relevan, padahal prosa adalah pintu untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperkaya imajinasi. Oleh karena itu, mari kita jadikan prosa sebagai bagian dari kehidupan. Baca buku, cerpen, novel, tidak hanya sekedar untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar memahami kehidupan dan merenungkan makna di balik kata-kata. Jika memungkinkan, tulislah prosa. Ceritakan pengalaman, imajinasi, dan ide-ide kalian dengan menulis kata-kata yang memperkaya, tetapi juga meninggalkan jejak bagi generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah kalimat bijak. Sastra adalah cerminan kehidupan. Melalui prosa, kita tidak hanya melihat diri kita, tetapi kita juga belajar untuk menjadi lebih baik. Mari kita jaga dan hargai prosa sebagai salah satu warisan budaya yang abadi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan karya sastra ini untuk memperkaya kehidupan kita. Sekian pidato dari saya, dan saya menyampaikan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah.
Terima kasih atas perhatian para hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.